Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, eh, saya Marendra Firdaus Putra akan membahas tentang supply chain management pada perusahaan KFC di Batam. Pendahuluan. Penelitian yang akan dilakukan merupakan makanan cepat saji yaitu Kentucky Fried Chicken atau KFC yang ada di Kota Batam. Fast food ini sudah cukup dikenal oleh masyarakat dan sudah beredar di seluruh dunia. Makanan utama yang disediakan restoran ini yaitu ayam goreng dan burger. Restoran ini juga menyediakan beberapa minuman dan makanan lainnya dengan harga yang sangat terjangkau dan sering melakukan berbagai promo yang menarik sehingga banyak pelanggan yang datang untuk membelinya. Hasil dan pembahasan. Nah, ini ada analisis rantai pasok KFC Batam. Yang pertama ada Wonokoyo Group, yakni memproduksi ayam. Lalu pasar supplier regional ini sayuran umum. Lalu kantor pusat Jakarta ini sayuran khusus. Petani kentang luar negeri yakni memproduksi kentang. KFC USA ini memproduksi bumbu. Petani lokal yakni beras non organik. Kantor pusat Jakarta yakni beras organik. Nah, seluruh komponen tadi akan dikirimkan ke KFC logistik regional, lalu ke retailer KFC, lalu ke konsumen. Nah, yang pertama ada bahan baku. Bahan baku yang pertama yakni ayam. Semua disediakan oleh pemasok yaitu Grup Wonokoyo. Ayam disajikan sesuai urutan potongan, misalnya khusus bagian dada, paha, dan sayap. Yang kedua, sayuran umum. Sayuran umum dipasok oleh pemasok yang tempat tinggalnya dekat dengan pengecer atau lokal. Pengecer di luar kota membeli sayuran di pasar. Yang ketiga, sayuran khusus. Sayuran khusus didatangkan dari Jakarta atau kantor pusat, kemudian dimasukkan ke logistik regional KFC, kemudian didistribusikan ke pengecer di Jawa Timur. Yang keempat, kentang. Bahan ini didatangkan langsung dari luar negeri, kemudian dimasukkan ke gudang di Jakarta, kemudian ditugaskan ke logistik regional dan kemudian ke pengecer. Yang kelima, rempah-rempah. Bumbu yang disediakan oleh KFC disebut 11 bumbu. Rempah-rempah didatangkan langsung dari KFC Center di Kentucky, Amerika Serikat. Yang keenam, beras. Ada dua jenis beras, yakni non-organik dan organik. Untuk makanan non-organik dari supplier lokal, dan untuk makanan organik langsung didatangkan dari kantor pusat Jakarta. Pemasok. PT Fast Food Indonesia memiliki gudang di kantor pusatnya Jakarta yang melayani cabang di seluruh Indonesia dan gudang di daerah yang melayani setiap cabang di wilayah tersebut. Proses pendistribusian juga dilakukan oleh perusahaan sendiri. Biasanya perusahaan mengirim material langsung ke gudang. Selain gudang, PT Fast Food Indonesia (RSC) memiliki beberapa pemasok. Biasanya perusahaan mendapatkan bahan baku dari pemasok yang menyediakan bahan baku saat melakukan pemesanan. Ini termasuk Wonokoyo Group, toko utama di Jakarta, Indonesia, pedagang lokal, pemasok asing jangka panjang, dan toko utama KFC di Amerika Serikat. Mereka semua memasok aliran bahan baku ke cabang-cabang di Batam. Kemudian setiap cabang hanya untuk cabang di luar Surabaya juga
memiliki gudang kecil. Bahan baku diperoleh dari gudang di Surabaya dan setiap gudang memiliki freezer untuk menyimpan bahan baku. Manufaktur. Bagian dari proses ini dilakukan oleh PT Fast Food Indonesia. Makanan yang akan disiapkan untuk dijual ke pelanggan nantinya. Karena semua menu di setiap cabang agak berbeda seperti promo atau set menu baru. Kemudian ada distribusi. Gudang manajemen distribusi mengirimkan bahan baku sesuai dengan nomor seri ekspor dalam sistem dan waktu kedatangan bahan baku yang dibutuhkan. Sistem menghasilkan tabel ringkasan dan personel, pengemasan dan transportasi, mengatur keselamatan, rute transportasi, konsumsi bahan bakar, dan transportasi bahan baku sesuai dengan kapasitas produksi dan kendaraan. Karyawan tersebut kemudian perlu melaporkan kekurangan bahan baku ke kantor pusat sekitar 2 hari sebelumnya, sehingga tidak ada kekurangan pasokan, terutama makanan yang paling laris. Kemudian pelanggan. Umumnya pelanggan perusahaan adalah orang-orang yang menginginkan makanan cepat saji, dan tujuan ini lebih untuk kelompok anak muda. Selama KFC dapat mengetahui selera anak muda di setiap saat, dapat dipastikan akan selalu menarik lebih banyak anak muda daripada restoran cepat saji lainnya. Objek penelitian. Kentucky Fried Chicken atau KFC merupakan restoran yang menjual makanan cepat saji dan difokuskan pada menu ayam goreng. KFC pada mulanya didirikan di Colonel Heartland, Southern dengan konsep restoran pinggir jalan di kota Corbin, Kentucky, yang kemudian Sanders melihat adanya potensi kemungkinan didirikan konsep restoran waralaba dan dibuka pertama kali pada tahun 1952 di Utah. KFC menduduki peringkat kedua restoran cepat saji di seluruh dunia yang tersebar pada 150 negara di dunia dengan total 22.621 outlet di seluruh dunia pada tahun 2021. Besarnya pasar KFC kemudian meraba masuk ke Indonesia pada tahun 1979 oleh keluarga Gelael yang membuka gerai pertama di Indonesia pada tahun 1979 di Jakarta. Seiring berjalannya waktu, ekspansi dilakukan ke hampir semua kota di Indonesia termasuk kota Batam. Berikut merupakan gerai KFC yang ada di kota Batam. Hasil analisa. Pihak manajemen KFC khususnya di kota Batam memulai rantai pasok atau supply chain dari pembelian bahan baku yang ditentukan berdasarkan kriteria yang sudah memenuhi standar internasional, tepat waktu, dan dapat menjaga keberlangsungan pasokan. Serta pasokan ini dapat dilakukan secara mingguan atau bulanan yang bergantung pada permintaan customer. Kemudian pengangkutan dari pemasok itu diawasi oleh pihak manajemen KFC. Selanjutnya, penyimpanan bahan baku dengan menggunakan sistem atau prinsip FIFO, yang berarti bahan yang masuk lebih awal harus dikeluarkan ketika bahan baku yang lebih baru masuk. Pihak KFC menggunakan prinsip ini untuk mempertahankan kesegaran produk-produknya. Khususnya pihak KFC Batam memegang teguh prinsipnya, di mana pihak KFC Batam menganut sistem pembaruan terus-menerus untuk terus menjaga kesegaran dari produk-produknya, di mana produk yang dihasilkan hari ini tidak akan diperjualbelikan lagi pada besoknya. Kesimpulan, pelayanan KFC terdiri dari layanan pesan antar, catering, layanan info line, dan informasi waralaba KFC. Sedangkan support activities perusahaan dari segi infrastruktur
perusahaan di mana terdiri dari tata letak, penempatan bahan baku, makanan, tata tertib para pegawai, dan aset lainnya. Sedangkan dari sisi manajemen SDM, perusahaan terdiri dari jabatan pegawai, cara merekrutmen pegawai, dan pengembangan skill pegawai. Adapun tim IT terdiri dari penanganan jaringan, server, maupun infrastruktur IT yang tersedia. Dan untuk pembelian terdiri dari pengadaan bahan baku dan maintenance mesin pengolahan makanan maupun infrastruktur IT. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.